Ma, bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Ada malam-malam aku menjalani lorong panjang tanpa tujuan kemana-mana. Hawa dingin masuk ke badanku yang hampa, padahal angin tidak ada. Bintang-bintang menjadi kunang-kunang yang lebih menekankan kehadiran kegelapan. Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada suatu apa. Hidup memang fana, mah, tetapi keadaan tak berdaya membuat diriku tidak ada. Kadang-kadang aku merasa terbuang ke belantara, dijauhi ayah bunda dan ditolak para tetangga, atau aku terlantar di pasar. Aku bicara, tetapi orang-orang tidak mendengar. Mereka merobek-robek buku dan menertawakan cita-cita. Aku marah, aku takut, aku gemetar. Namun gagal menyusun bahasa. Hidup memang fana, tentu saja, Ma. Tetapi akrobat pemikiran dan kepalsuan yang dikelola mengacaukan isi perutku, lalu mendorong aku menjerit-jerit sambil tak tahu kenapa rasanya setelah mati berulang kali. Mengingat kamu, Mah, adalah mengingat kewajiban sehari-hari, kesederhanaan bahasa prosa, keindahan isi puisi. Kita selalu asyik bertukar pikiran, ya, Mah. Masing-masing pihak punya kewajiban yang nyata. Hai, Mah, ingatkah waktu itu aku berkata, kiamat boleh tiba, hidupku penuh makna. Hahaha. Wah, aku memang tidak rugi ketemu kamu di hidup ini. Dan apabila aku menulis sajak, aku juga merasa bahwa kemarin dan esok adalah hari ini. Bencana dan keberuntungan sama saja. Langit di luar, langit di badan, bersatu dalam jiwa. Selamat pagi pemirsa. Selama 20 menit ke depan, saya Resya Aldia selaku pembawa berita akan menemani kalian semua dalam acara Tribun Visip News yang tentunya membahas mengenai berita yang aktual dan terpercaya. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengetahui salah satu isu politik lingkungan yang berada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan salah satu agenda dari Presiden Joko Widodo dalam pembangunan PSN atau Program Strategis Nasional. Salah satu hal yang menjadi prioritas dari PSN ini ialah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu jenis PSN yang gencar dilakukan. Misalnya PLTU. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap merupakan salah satu prioritas PSN di bidang ketenaga listrikan yang dalam prosesnya menggunakan batu bara. Sayangnya, penggunaan batu bara lambat laun akan berdampak pada kelestarian lingkungan. Salah satu dampak yang terlihat ialah terjadinya pemanasan global. Hingga saat ini, banyak sekali PLTU batu bara yang telah beroperasi di Indonesia, yang tentunya melepaskan jutaan polusi di setiap tahunnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard tentang dampak polusi udara PLTU batubara di Indonesia terhadap kesehatan, hasil penelitian mengungkapkan angka estimasi kematian dini akibat PLTU batubara yang saat ini sudah beroperasi mencapai sekitar 6.500 jiwa per tahun di Indonesia. Penelitian serupa juga dilakukan di berbagai negara Asia lainnya. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap berencana menambah puluhan PLTU batubara baru. Jika rencana tersebut terwujud, korban kematian dini dapat bertambah hingga 15.700 jiwa per tahun di Indonesia, dan estimasi total 21.200 jiwa per tahun termasuk di luar Indonesia.
Kematian dini tersebut disebabkan peningkatan resiko penyakit kronis pada orang dewasa dan infeksi saluran pernapasan akut pada anak akibat paparan partikel halus beracun dari pembakaran batu bara. Selain pencemaran udara, PLTU juga berisiko pada aktivitas kerja nelayan. PLTU yang dibangun di pesisir pantai memanfaatkan air laut sebagai pendingin pembangkit. Ditambah, kapal-kapal yang mengangkut batu bara dari tambang, beberapa di antaranya melewati perairan. Kecelakaan kecil biasa terjadi, seperti tumpahnya batu bara atau ketika harus menurunkan jangkar, kapal-kapal besar itu pada akhirnya merusak biota laut. Sebagai nelayan yang saya ketahui mengenai PLTU ini sebagai pusat penyaluran listrik bertenaga uap seperti batu bara dan minyak. Akan tetapi pembangunan PLTU ini merugikan masyarakat setempat, terutama saya, nelayan, dan teman-teman lainnya. Kalau dibilang dampak sih banyak juga ya. Kalau misalkan dari limbah yang dibuang sembarangan yang membuat laut menjadi tercemar, lalu ikan-ikan saya jadi pada mati, sehingga pendapatan saya semakin menurun. Yang sebelumnya saya mendapatkan ikan 20 kg per jam, semenjak adanya PLTU ini bisa-bisa saya tidak menjual ikan, malah menjual kapal saya. Selain itu di daerah saya juga banyak yang terdampak dari polusi udara PLTU itu sendiri. Saya ingin pemerintah lebih memperhatikan terhadap pembuangan limbah yang sembarangan atau tidak seenaknya saja, agar saya dapat mendapatkan ikan yang banyak seperti semula. Karena itu berhubungan dengan pekerjaan saya itu sendiri, nelayan. Kalau misalkan saya tidak kerja sebagai nelayan, kerja apa lagi saya? Sejak tahun 2006 sampai 2020, setidaknya ada 171 PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas 32.373 MW. Pembangkit-pembangkit ini ikut menyumbang karbon dioksida yang dihasilkan oleh seluruh PLTU di dunia yang mencapai 258.394 juta ton, dengan rata-rata emisi tahunan sekitar 6.463 juta ton. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi pemicu terjadinya perubahan iklim karena menghasilkan konsentrasi gas rumah kaca, yang diantaranya adalah karbon dioksida, metana, dinitrogen dioksida, hidrofluorokarbon, dan sulfur heksafluorida, yang jika terjadi peningkatan konsentrasi gas-gas tersebut, maka akan berdampak pada peningkatan suhu secara global, yaitu meningkatnya suhu bumi karena terperangkapnya energi matahari pada atmosfer bumi akibat dari emisi yang dihasilkan. Selain itu, proses pendistribusian batubara juga menghasilkan emisi asidifikasi seperti belerang dioksida dan nitrogen oksida yang dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi asam sehingga berdampak pada penurunan kualitas tanah maupun air yang dapat merusak ekosistem. PLTU batubara ini salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Greenpeace menyebut PLTU sebagai kontributor terburuk tunggal yang bertanggung jawab atas hampir setengah atau 46% dari emisi karbon dioksida dunia. Dari waktu ke waktu, PLTU tersebut mengotori udara kita dengan polutan beracun termasuk merkuri, timbal, arsenik, kadmium, dan partikel halus namun beracun yang telah menyusup ke dalam paru-paru masyarakat. WHO mencatat polusi udara menyebabkan 7 juta kematian dini, terutama negara ekonomi lemah atau 2/3 dari negara Asia Pasifik. Sekitar 600.000 adalah anak-anak. Polusi udara juga menyebabkan kerugian ekonomi hingga 5,11 triliun US dollar. Saya sendiri sudah 1 bulan lebih tidak ke sawah. Pada tahun ini musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya. Saya tidak tahu lagi harus mengerjakan apa. Dari padi yang gagal panen, tidak ada rumput yang saya bersihkan, dan juga tidak ada tanaman yang saya siram. Saya tidak tahu pasti mengapa padi gagal panen. Mungkin saja karena PLTU yang membuang limbahnya ke area sawah. Saya kan punya banyak teman di nelayan yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka bilang semenjak adanya PLTU yang membuang limbahnya ke laut,
itu susah untuk mencari udang, dan mereka udah 4 bulanan susah untuk mencari udang. Mereka sempat berpikiran untuk mencari udang ke perairan yang lebih jauh, tapi ombak yang begitu besar, yang pasti juga resiko yang lebih besar. Benar Mas, seringkali terjadi perubahan cuaca yang tiba-tiba seperti panas mendadak, kemudian hujan deras, bahkan panas yang berbulan-bulan Mas. Itu tuh jadi berdampak pada profesi kita, terutama buruh tani dan juga nelayan Mas. Cuaca yang tak menentu dan banyaknya debu polusi dari yang disebabkan dari PLTU ini kadang menyebabkan masalah kesehatan di lingkungan kami Mas. Kemudian ini sangat mengganggu gitu. Selain itu kadang tercium bau domen dari batu bara tersebut yang sangat menyengat. Kadang juga ada pembuangan limbah yang sembarangan dari PLTU dan juga menyebabkan kerusakan pada lingkungan kami Mas. Menurut saya, selain penyakit infeksi, penyakit non-infeksi juga menjadi dampak dari adanya perubahan iklim ini. Di negara 4 musim dapat menyebabkan orang-orang stres hingga memunculkan kematian. Serta muncul lagi penyakit seperti demam berdarah, malaria, ISPA, sehingga masalah ini harus membutuhkan adaptasi dan mitigasi yang secepatnya. Wajar sih jika warga mengeluhkan dampak dari perubahan iklim, apalagi sudah menimbulkan kematian. Nah, makanya kita harus lebih perhatian terhadap lingkungan, kesehatan, serta pembangunan proyek nasional. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution atau NDC untuk periode 2020 sampai 2030 ditambah aksi pra 2020. Perjanjian Paris didukung oleh 155 negara, berbeda dengan periode pra 2015 yang ditandai absennya negara-negara kunci seperti Amerika Serikat dan Australia. Perjanjian Paris akan berlaku apabila diratifikasi oleh setidaknya 55 negara yang menyumbangkan setidaknya 55% emisi gas rumah kaca. Diharapkan batas tersebut dapat terpenuhi dalam waktu yang tidak terlalu lama, melihat tingginya tingkat partisipasi dalam upacara penandatanganan perjanjian, yaitu 171 negara menandatangani dan 13 negara, terutama Small Island Developing Countries, langsung mendepositkan instrumen ratifikasi. Negara-negara dengan tingkat emisi tinggi seperti Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Rusia, Jepang, dan India juga menandatangani perjanjian Paris. Paris Agreement atau Kesepakatan Paris yang diadopsi di Conference of Parties atau COP21 diselenggarakan di Paris pada 12 Desember tahun 2015, dinilai sebagai keberhasilan diplomasi perubahan iklim global. Paris Agreement merupakan angin segar bagi diplomasi multilateral perubahan iklim setelah kegagalan COP15 di Copenhagen tahun 2009 dalam menyepakati rezim iklim global. 5 poin penting dalam Paris Agreement, yaitu: yang pertama, perlu dilakukan upaya mitigasi dengan mengurangi emisi karbon dengan cepat untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius. Yang kedua, sistem perhitungan karbon dan pengurangan emisi harus dilakukan secara transparan. Yang ketiga, upaya adaptasi harus dilakukan dengan memperkuat kemampuan negara dari dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Yang keempat, memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim dari kerusakan. Dan yang kelima, bantuan, termasuk pendanaan 100 miliar US dollar bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan. Indonesia berperan dalam menandatangani Paris Agreement dan meratifikasinya. Diharapkan dengan meratifikasi Paris Agreement, maka dapat membantu Indonesia untuk memastikan agar aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan iklim dapat dilakukan secara baik dan terencana demi kepentingan nasional.
Guna memenuhi komitmen perjanjian Paris, Indonesia dinilai perlu sesegera mungkin untuk menurunkan bauran listrik dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa, mengatakan bahwa berdasarkan laporan International Energy Agency tahun lalu, untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050 sesuai perjanjian Paris, PLTU subkritikal di seluruh dunia harus berhenti beroperasi pada tahun 2030 dan PLTU superkritikal pada tahun 2040. Sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian Paris, Indonesia dinilai mau tidak mau juga harus memberlakukan kebijakan moratorium pembangunan PLTU dan memensiunkan PLTU lebih awal. Tayangan sebelumnya merupakan penutup sekaligus akhir dari acara ini. Saya Rifki Alia selaku pembawa berita, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.